Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Kosolapov melawan Rashid Nasmedinov. Permainan ini terjadi pada 1936. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Kosolapov sebagai putih dan Nasmedinov memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut permainan 4 kuda yang ditandai dengan kuda C3 dan kuda F6. Oke, biasanya di era modern ini pion A3 sering jadi pilihan, tapi di sini Kosolapov pion D3 terlebih dahulu. Tentu gajah ke B4 bisa dimainkan, tapi Nasmedinov juga langsung dengan pion D5 menantang pion, dan terjadi pertukaran pion yang kembali dimakan dengan kuda. Oke, yang udah jago udah pada tahu nih, lain kuda memakan pion juga bagus. Karena jika kuda memakan kuda, ada menteri ke E2 memaku kuda, lalu pion F6 dan D4. Putih akan kembali mendapat kuda. Sayangnya kita nggak diperlihatkan itu, karena Kosolapov memilih memainkan gajah ke E2 terlebih dahulu. Balasannya baru gajah ke B4, mengembangkan gajah untuk tempo rokade pendek. Ya, gerakan ini juga seolah nggak mengizinkan putih untuk rokade saat ini, karena kuda ditekan 2 kali dan hanya ada 1 penjaga. Oleh karena itu gajah ke D2 ikut membantu menjaga kuda. Sekarang Nasmedinov baru rokade pendek. Kuda memakan kuda sering kita jumpai ya, tapi Kosolapov memilih kuda ke E4. Gajah juga tidak memakan, tapi mundur ke E7. Baru sekarang Kosolapov rokade pendek. Nasmedinov adalah pemain yang sangat agresif. Bahkan banyak yang bilang lebih brutal dari Mikhail Tal. Ya, itu kembali diperlihatkan dengan langsung dimainkannya pion ke F5 menyerang kuda. Setelah kuda ke G3, lanjutannya adalah pion ke G5. Oke, posisi ini sering diistilahkan membunuh atau dibunuh. Kosolapov memilih memundurkan kudanya ke E1, lalu kuda ke F4 kan kawan. Memancing gajah untuk memakannya karena kuda bisa menghantui pertahanan raja. Namun jika dimakan pion E memakan pion, itu posisi yang cukup bagus buat putih. Jadi kuda tidak dimakan, tapi Kosolapov memainkan pion ke F3. Saya nggak tahu pasti ya, tapi ini mungkin ingin jagain G4 dan E4. Yang saya rasa itu nggak cukup bagus karena membuka diagonal pada rajanya sendiri. Yang mana kita bisa lihat jelas, gajah gelap hitam masih di papan. Ya, tentu saja Nasmedinov memainkan gajah ke C4 skak. Dan setelah raja ke H1, gajah ini sekarang menjadi sangat berbahaya karena membatasi ruang gerak raja guys. Lanjut benteng ke F6, tujuan yang terlihat adalah ke H6 ya. Lalu pion C3 respon dari putih. Nasmedinov membawa gajah ke E6, membuatnya lebih aktif sekaligus menjaga diagonal lemah pada rajanya. Gajah ini juga bisa sewaktu-waktu membantu penyerangan ya. Dan oke, pion C3 udah maju, saya pikir akan dilanjut dengan D4, pion kali pion dan kuda D3, mengeliminasi gajah atau kuda. Tapi nampaknya Kosolapov lebih berhati-hati. Dia memainkan kuda ke C2 terlebih dahulu. Memakan pion dengan kuda itu sangat jelek ya, karena gajah juga akan memakan pion G5 yang tentu akan membuat serangan yang disusun hitam menjadi sia-sia. Nasmedinov tetap fokus dengan benteng ke H6. Sekarang gajah ke E3, berniat membuat pertukaran. Oke, setidaknya gajah B6 itu hal yang sangat normal untuk dimainkan, karena gajah berperan penting sebagai penyerang raja. Namun apa yang dimainkan Nasmedinov kali ini? Pion ke H4 guys. Benar-benar tidak terduga. Dia mengorbankan gajah untuk membawa menteri ke H4. Ya, serangan ini seperti mind-blowing. Putih tahu itu akan terjadi, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain guys. Dan yang terbaik ya tetap menerima pengorbanan gajah untuk mengurangi ancaman raja. Jelas menteri ke H4 membuat ancaman skakmat dan ancaman memakan kuda. Putih tidak bisa melindungi keduanya sekaligus, oleh karenanya gajah ditarik mundur ke G1. Ya, pengorbanan itu sudah kembali setelah menteri juga memakan kuda. Bukan sekedar memakan kuda ya, ini juga membuat ancaman skakmat menteri kali G2. Dan untuk melindungi ini, mungkin kuda ke E3 bisa dimainkan, tapi Kosolapov memainkan kuda ke E1. Sekarang, kuda benar-benar difokuskan total sebagai pertahanan.
Dan ini juga agak sedikit mengganggu fungsi menteri sebagai penjaga kuat di baris akhir. Tapi oke, lanjut gajah ke D5, mendapat tekanan pada diagonal raja yang sangat krusial. Putih nggak bisa sembarang memainkan C4 karena itu bisa membuat petak buat kuda ke D4. Balasan yang nggak terlalu berpengaruh, pion ke B4 kawan-kawan. Di sini Nesmedinov kembali membuat langkah unik, yaitu kuda ke H5 guys, mengorbankan menteri. Sayangnya jika pion kali menteri, itu akan dimakan dengan kuda double skakmat. Balasan Kosolapov adalah gajah ke F2 menyerang menteri. Menteri hanya punya satu petak ke F4. Saya cek dengan engine, menteri C1 adalah gerakan yang penting untuk saat ini. Tapi secara logika aja, itu udah dapat dijawab mudah dengan pertukaran atau pion G3. Namun di sini Kosolapov memainkan pion G4 kan kawan. Oke, gerakan ini terlihat biasa-biasa aja kan? Bahkan malah menyerang kuda. Tapi kalian tahu, ini adalah blunder fatal kan kawan. Nah, menurut kalian, apa yang dimainkan Nesmedinov saat ini? Yup, menteri memakan pion H2 skak guys. Ini adalah pengorbanan menteri yang memaksa. Karena raja nggak bisa lari, jadi dia harus menerima pengorbanan ini. Hitam memang punya ancaman discover skak. Tapi, jika kuda ke F4, raja hanya akan ke G3 dan raja akan lepas lagi. Namun ternyata, pengorbanan masih dilanjut dengan kuda ke G3 skak. Sekali lagi, ini pemaksaan. Karena jika raja mundur, jelas benteng ke H1 skakmat. Jadi setelah raja memakan kuda, benar-benar jenius. Pion ke F4 skakmat dengan pion mengakhiri partai kali ini kan kawan. Serangan yang sangat mengerikan. Pengorbanan menteri yang dilanjut dengan pengorbanan kuda dan diakhiri skakmat dengan pion. Sangat spesial bukan Nesmedinov kali ini? Ya partainya sih mirip-mirip kayak Mikhail Tal kan? Terkadang kan saya analisis singkat ya, gunain chess engine yang online dengan deep atau kedalaman yang rendah. Mesinnya tuh malah kayak bingung sendiri guys. Kan lucu ya? Mesin aja bisa dibuat bingung kok sama pecatur-pecatur ini. Dan ya oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.